Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Segala puji hanya milik Allah, dan kepadanya lah kita memuji yang sepuji-pujinya sebanyak-banyaknya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, dengan penuh kebaikan yang banyak, karena atas berkat semua pemberian Allah kepada kita, maka kita dapat kembali hadir bertemu bertatap muka bersilaturahim dan juga sambil bermuwajahah, sambil muzakarah, bertalabul ilmi sesama kita semua. Semogalah Allah menjadikan kita ridhonya dan ampunannya kepada kita semua. Amin. Juga kepada yang tidak hadir, yang mengalami masalah ataupun yang sakit dan sebagainya, kita doakan agar pada kesempatan berikutnya dapat hadir kembali. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke dalam bab terakhir dari mislut tolak, yaitu kalau di catatan saya ini pertemuan ke-30, yaitu tentang fasakh. Fasakh adalah mislut talak yang kelima setelah ila, zihar, li'an, kemudian khulu, dan terakhir fasakh. Apa itu fasakh? Tentunya fasakh adalah pembatalan nikah yang dimiliki dengan hak khiyar, hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan nikahnya karena satu sebab tertentu. Sebabnya sudah kita uraikan sampai ke masalah terakhir ini, penolakan dari pihak yang dijodohkan. Sekarang kita masuk ke dalam dua sebab lagi, yaitu timbulnya aib atau cacat badan atau mental, kemudian istri merdeka, suami masih budak. Itu dua hal itu bisa membuat pernikahan difasah oleh kedua pihak. Sekarang masuk ke dalam timbulnya aib atau cacat badan. Timbulnya aib yang tidak bisa diterima. Ya, jadi satu pasangan ternyata punya aib atau punya cacat badan yang pasangannya tidak bisa menerima itu. Jadi istilah bahasa Jawanya gilo, atau bahasa Betawi apa? Jijik enggak ya? Bukan jijik ya, apa ya? Pokoknya geli lah gitu dengan cacat ini, sehingga tidak memungkinkan dia untuk meneruskan perkawinan. Pertama nih, mohon maaf ya. Pertama mengenai cacat ini adalah ditemukan kasusnya gadis sudah tidak perawan. Nah, antara ini gadis sudah tidak perawan, yang diketahui ketika ya tentunya malam pertama ya, kira-kira ya, ini nonton malam pertama atau malam kelima nggak tahu dah. Pokoknya malam pertama tiba-tiba diketahui gadis nggak perawan. Nah, untuk masalah ini yang kaitannya sama fasakh, ada dua pendapat yang berbeda. Satu pendapat dari seorang ulama dalam kitab Maktabul Ulum menyatakan bahwa ya ada hak khiyar. Jadi nikahnya tetap sah. Ya, nikahnya tetap sah, tapi suami punya hak khiyar. Karena suami merasa tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa gitu. Pernikahannya tetap sah. Jadi suami nggak bisa bilang bahwa saya ini orang mukmin, orang soleh, kok kamu nggak perawan, nggak sah nikah kita. Bukan nggak sah, pernikahannya sah, tapi suami dengan kondisi istri seperti itu punya hak khiyar, hak memilih untuk fasakh atau melanjutkan atau memaafkan saja udah gitu. Ya, ini boleh nih. Atau pendapat kedua dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang
lebih halus nih. Bukan soal perawannya, tapi gini, apabila seorang laki-laki mengetahui istrinya itu sebelum nikah sudah pernah berzina, itu kan, ya, pernah berzina, atau saat setelah dia akan nikah si istri berzina gitu, dan si suami ridho aja, udah nggak apa-apa deh. Artinya kan ada bahasa sekarang, saya tidak mau tahu masa lalumu. Gitu kan. Saya maafkan masa lalumu. Kita mulai dengan masa hidup baru. Saya maafkan semua. Apabila ridho, maka hak hiar nggak ada. Udah dia serahkan hak hiarnya. Udah, lanjut perkawinan. Tapi kalau dia tidak ridho, maka boleh difasah. Ya. Difasah dengan kayak kemarin. Kalau udah kalau dia ridho, ya udah, nggak fasah, nggak fasah. Tapi kalau dia nggak ridho, ya udah. Tapi kalau dia udah dukhul, si istri, maharnya tetap dikasih kan gitu ya kemarin ya. Maharnya tetap dikasih. Jangan diambil juga maharnya. Lu nggak perawan lo, sini maharnya. Jangan gitu. Ya udah kasih lah buat hiburan. Ya itu mengenai perawan atau tidak perawan. Kemudian nanti Iskandar kemarin komen tentang perawan. Iya makanya mesti milih aja kita mau maafkan atau gimana gitu. Sebab kadang-kadang laki-laki nggak fair. Ya laki-laki pengennya perawan apa sih? Nikmatnya pada menembus keperawanan atau kepengen kehormatan. Kalau kayak pengen kehormatan ngaca lagi laki-lakinya. Apa dia perjaka? Apa sebelum kawin dia nggak pernah betul-betul nggak pernah kepelacuran misalnya gitu? Baru boleh protes. Kalau dianya sendiri nggak perjaka, apa mau perjaka perawan? Bukan di rukun nikah itu kan? Ya nggak ada. Oleh sebab itu makanya ada hak hiar. Gitu aja. Iya. Jadi yang bijaksana lah kalau menghukum orang tuh, menghukum perempuan tuh jangan sampai kelihatan dia tuh suci, terus perempuannya tuh jadi kotor banget gitu, nggak juga gitu. Apalagi ternyata dua-duanya pada waktu pacaran udah pernah melakukan hubungan intim, ya kan? Cuman nggak berdarah ketika itu. Nah dia ngarepinnya nanti ya dek ya, malam pengantin kita coba lagi, mudah-mudahan kamu berdarah. Perlu diketahui himen yang ada di labia majora, ini jadi namanya farji itu pak. Nah farji, ada labia majora, dalamnya labia minora, atasnya kan ada klitoris, bawahnya tuh himen. Itu satu-satunya dalam dunia medis yang menunjukkan bahwa seorang gadis sudah pernah dicoblos dengan benda tumpul atau belum tentu ada darahnya. Tergantung lemaknya di situ segala macam. Jadi jangan bilang wah nggak berdarah, Anda nggak perawan. Jangan gitu. Menuduh si gadis tidak perawan padahal sudah kita coblos, sama dengan menuduh Anda pernah berzina. Nah, nanti larinya ke hukum qazaf. Harus dengan saksi, akhirnya li'an dia. Kacau kan? Paham ya? Jadi ini Ibu kali demi Allah. Ya, itu mengenai perawan. Sekarang mengenai cacat fisik yang lain yang selain perawan. Jadi dalam pengalaman Rasulullah sendiri, kemudian para sahabat, terutama sahabat Umar bin Khattab, itu pernah juga sahabat memfatwakan bahwa kalau kamu menikah kemudian pasanganmu itu gila, kusta, lepra gitu ya, segala macam gitu, kamu punya hak khiyar fasah. Karena Rasulullah sendiri juga dengan istrinya yang dinikahinya ketika itu namanya Syarifah kalau nggak salah. Bukan panu, ada belang putih di pinggulnya. Rasulullah suruh pakai baju lagi. Pakai bajumu, kembali ke keluargamu. Lalu nyuruh, padahal belum didukhul sama Rasulullah. Nyuruh sahabat tuh kasih maharnya. Udah kasih maharnya. Terus pulang, difasah sama Rasulullah. Hanya gara-gara melihat di pinggulnya ada belang putih. Ya kan? Wow, kita kasih spidol nih, perboden. Jadi ini memang itu masalah selera juga, selera, kehormatan segala macam itu. Nah, cacat yang lain kemudian ditetapkan dalam kitab, ya, dalam kitab seorang ulama, kitabnya namanya Fathul Qorib
Fathul Qorib, bahwa seorang wanita di masa pernikahannya itu punya 5 aib. Laki-laki juga punya 5 aib. Yang aib-aib ini atau cacat ini bisa diberikan hak khiyar fasah. Jadi misalnya si perempuan itu punya 5 aib ini, si laki-laki kalau nggak terima aib ini, maka dia boleh memfasah. Bagi yang perempuan, yang pertama adalah junnun. Si perempuan tiba-tiba gila. Gila, majnun, junnun. Kalau dia gila, laki-laki ini boleh memaafkan, lanjutin aja pernikahannya, boleh minggir. Ah, gua nggak demen, gue ditusuk lagi malam-malam. Udah tidur, leher gue dicekek, mata gue dicongkel gitu misalnya. Ya, satu, junun. Jauh-jauhin garpu deh. Ah, ini si wah, Pak, ada garpu di sini. Pagi-pagi nyisir, teng. Oh, ada garpu. Yang kedua, jusdam. Jusdam itu kalau zaman sekarang herpes. Ada bentel-bentel merah, lalu menghitam, lalu rontok, herpes. Kalau timbul herpes, karena itu dari bakteri yang sangat ganas tuh ya, virus sangat ganas. Ya. Kalau zaman sekarang, saya nggak tahu apa benar apa nggak jusdam nih herpes tuh. Kira-kira gitu, soalnya menerangkannya nih ulama cuma gini doang. Merah bintil-bintil, menghitam, gosong gitu, kemudian rontok-rontok. Wah, itu pasti penyakit gawat. Maka boleh punya hak khiyar fasah. Jusdam. Pertama apa? Junnun, kedua jusdam. Yang ketiga, baros. Baros itu adalah warna putih pada kulit yang menghilangkan darah. Tapi bukan panu. Panu putih kulit karena jamur, darah di bawahnya nggak hilang. Baros. Kalau zaman sekarang namanya albino. Belang tuh. Iya, pigmen. Nah, kalau melihat ada baik dari muka, dari badan ini albino nih. Ah deh, jangan dah. Misalnya gitu, boleh punya hak khiyar fasah. Ya, kalau tega kan kesian juga. Saya juga mau ngangkat teganya. Iya, jangan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ini sangat telitinya banget dan lebih kepada ada hak, ada apa? Ya ada hak lah ya, diberikan hak gitu. Hak khiyar. Sedangkan tadi kita unta aja mengeluh masuk itu masuk. Ya kan? Semut aja aku mau mandi ini. Nah ini masuk manusia yang sempurna yang mungkin dia juga gak mau jadi kayak gitu. Iya. Apakah ada di ilmu agama kita? Maafkan, accepted. Ada. Ya kan? Ada nanti di sini. Oh. Oke. Ada. Sebab binatang air tadi kita contohin kayak begitu. Iya. Ya kan? Saya paham. Ini wanita makhluk Allah yang sangat mulia itu karena manusia gitu. Iya. Dan dia adalah makhluk yang lemah gitu kan. Dia mau pano, dia mau apa, tentunya dia nggak mau itu begitu. Iya. Nah, where is the space for the man to take the justification gitu maksudnya? Apakah kebijakan itu hak diberikan, tapi mana yang lebih baik? Nah, yang lebih baiknya ini yang saya mau tanya. Siap, di sini nanti ya. Oke. Di terakhir nanti kita. Yang penting gini lah Pak. Walaupun tidak harus, tapi lebih menonjol khiyar itu bisa dilakukan kalau di awalnya itu ada perjanjian gitu loh. Iya kan? Itu dulu. Itu buat. Ada gini. Mungkin si cowoknya bilang gini, bukan bilang tapi dia hanya perkiraan atau zone. Mukanya cakep berarti badannya bersih. Ternyata enggak seperti yang dia kira gitu. Atau dia janji bener si cewek. Pokoknya saya luar dalam cakep gitu. Nah, itu yang menyebabkan hak itu ada. Iya, gitu ya. Kita dibawa fasa. Iya. Oke. Lanjut, abis
junun, jusdam, dan baros. Maka yang keempat adalah rotak. Rotak ya, rotak pakai kop. Rotak itu adalah penyakit timbulnya daging yang menyumbat farji. Jadi farji wanita itu tengahnya ada daging sehingga tidak bisa dimasukin oleh zakar. Zakar di situ aja. Calam-calam doang. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Nggak bisa masuk karena ada daging tumbuh. Yang kalau zaman sekarang bisa kutil, polip, kista, ya gitu. Zaman sekarang. Terakhir yang kelima dari yang diderita oleh kaum wanita adalah korn. Korn itu tanduk artinya. Korn itu timbulnya tulang yang menonjol, yang tulang tumbuh lah di farji. Nah ini kemudian beberapa ulama membahas korn di farji ini bisa saja dia kunsa muskil. Kunsa muskil itu orang berkelamin ganda. Kenapa dia nikah dengan laki-laki akhirnya? Karena dia menganggap dirinya wanita, karena dia punya tulang tumbuh itu kayak zakar lebih kecil daripada farjinya. Yang repot kalau sama. Zakarnya besar, ada farji besar juga. Jangan begitu ahli. Rusak dunia persilatan. Gitu. Nah itu korn. Ya. Jadi tadi hafalkan ya, junun, jusdam, baros, rotak, dan korn. Taulah, junun gila, jusdam seperti herpes, baros seperti panu tapi pigmen. Rotak itu ada daging yang tumbuh di kemaluan wanita. Pak Tom mikir. Dan terakhir banyak banget macam penyakit. Kalau laki-laki nggak suka tato, kalau istri bertato itu dianggap salah satunya. Bisa dikiaskan. Saya nggak senang dengan itu. Kalau disembunyikan, kalau dari awal dia bilang, Mas aku punya tato loh. Iya, bisa aja, bisa boleh. Ya, oke, itu untuk yang perempuan. Sekarang untuk yang laki-laki apa? Yang laki-laki itu punya 5 aib juga yang menyebabkan bisa jatuh istri punya hak khiyar fasah. Itu betul. Ya, yang pertama, kedua, dan tiga, ya, junun, jusdab, dan baros. Ya, jadi laki-laki punya gila, dia juga punya herpes dan punya baros. Kulitnya memutih seperti pigmen itu. Nah, yang keempat, laki-laki punya jab. Jim, fathah, ba mati. Jab. Jab itu zakar terputus. Zakarnya terputus sampai tidak tersisa. Kalau tersisa seukuran kepalanya, ya seukuran kepalanya, nggak punya khiyar fasah, karena masih bisa dimasukin. Ya cuman, ayo dek, takut begitu. Tapi kalau udah nggak ada sama sekali, jadi hanya daging yang dijahit aja gitu, maka istri punya hak khiyar fasah. Malah tahan. Jab, jim, fathah, ba, jab bin mestinya kan. Jab. Yang kelima, laki-laki punya unnah. Unnah itu hilangnya birahi dalam hati dan ketidakmampuan zakar untuk berdiri bersamaan. Impoten, lemah syahwat. Itu kajian dari kitab Fathul Qorib. 5 aib perempuan, 5 aib laki-laki. Yang Umar bin Khattab sendiri kemudian menambahkan, apabila ditemukan laki-laki impoten, kasihlah kesempatan setahun. Nah, kan enak laki-laki kan, setahun dia garap tuh ke Maerot ya kemana, dia rapiin lagi, minum tangkur cicak, tangkur ramen misalnya. Selama ini yang asumsinya zakar itu bukan bijinya, ini zakar. Zakar tuh batangnya.
Saya pikir tuh bijinya. Bukan, itu buah zakar. Buah. Ah. Saya pikir zakar itu. Zakar tuh batangnya. Batang. Zakar Zakar. Zakar tuh batangnya. Batang. Bahasa medis tuh ini penis, yang ini skrotum. Yang dua tuh skrotum. Oh, kalau itu buah zakar, Pak, ada kata. Iya, skrotum tuh bahasa zakar. Oke, ya kita lihat sekarang dalilnya mengenai ini, ya. Sekalian deh, ini dulu ya. Habis ini baru lihat dalil ya. Ini istri merdeka dan suami masih budak. Itu di zaman Rasulullah tuh ada satu ketentuan gitu ya, bahwa misalnya gini, istri budak, suami budak. Oke. Istri budak, suami tidak budak. Jadi ada seorang laki-laki memperistri budak gitu loh. Kemudian istri diperdekakan. Istri diperdekakan nih. Artinya dia udah nggak budak lagi. Maka dia nggak punya hak khiyar fasah. Ya tetap dia nikah sama orang yang bukan budak kan. Jadi pernikahannya tetap gitu. Tapi kalau suami budak, istri diperdekakan, suami masih budak, maka si istri punya hak khiyar fasah untuk melanjutin. Saya nggak mau punya suami budak. Dan itu terjadi. Namanya Bariroh. Bariroh punya suami namanya Mughis budak di sono, Bariroh budak di sini. Udah punya anak. Rasulullah pun tahu bahwa mereka itu sama-sama budak. Tiba-tiba si Bariroh diperdekakan. Lalu sejak saat itu dia bilang, saya bukan istrinya lagi. Pernikahan kita fasah, kita batalkan. Lalu si Mughis mendengar ini, dia berjalan ngikutin Bariroh sambil nangis. Lewat di depan Rasulullah. Rasulullah bilang, sahabat sekalian, lihatlah betapa cintanya Mughis kepada Bariroh, betapa bencinya Bariroh kepada Mughis. Lalu dia tegur Bariroh, hai Bariroh, dia itu ayah dari anak-anakmu. Maka kembalilah padanya. Bariroh tanya, engkau menyuruh aku, mengharuskan aku, atau hanya menganjurkan? Menganjurkan saja, kata Rasulullah. Jadi hukum itu ada kan? Rasulullah bilang, aku nggak tega lihat Mughis nangis gitu. Lalu apa kata Bariroh? Aku tidak butuh dia. Waduh, istri ini punya hak khiyar kalau merdeka, nggak butuh dia. Lalu Rasulullah menyuruh dia untuk beriddah. Artinya dia jandanya Mughis, tapi bukan lewat talak, lewat fasah. Pembatalan nikahnya karena dia merdeka, suaminya masih budak. Paham? Itu. Ini emang aneh, tapi terjadi. Kalau kebalikannya ya. Iya. fasah ini, pertama kan harus ada perjanjian yang disetujui kedua belah pihak. Ada yang ada perjanjian, ada yang tidak. Atau katakanlah nggak ada perjanjian. Ini agak menyinggung tauhid dikit ya kan? Ya. Karena salah satu dari pasangan itu takut tidak taat kepada Allah. Ya. Itunya yang bisa diterima ya. Dan artinya bukannya tidak sayang kepada makhluk. Iya. Takut tidak taat kepada Allah. Itu di hulu, Pak. Iya. Di hulu bukan fasah. Betul. Nah, di sini kan juga bisa nggak itu terjadi gitu? Dalam arti dia fasah. Nah, kondisi kan contohnya jangan gue dibawa pergi. Iya. Tapi apabila dalam fasah ini salah satunya concernnya adalah dia takut tidak taat kepada Allah, bisa nggak dimasukkan di sini? Ya bisa aja sih. Apa alasan dia? Gitu? Bisa aja. Sangat subjektif. Tadi kan ada misalnya Pano lah saking ini bapak Big Ben segala macam. Terus dia tidak menghormati. Iya. Ya kan? Dia tidak respect. Iya. Maksudnya. Sedangkan sama suami kita harus menghormati. Iya. Takut dong dia sama Allah. Maka fasah. Iya. Bisa. Kan? Itu ada di sini semua nih nanti. Oh. Jadi memang cocoknya ngajar dia. Cerewet ya. Ada Pak, betul Pak.
Jadi pemikiran Bapak udah luas rupanya, bahwa memang ini semua kan aneh kan kalau kita lihat. Kok kita punya selera diistimewakan gitu loh, ya. Wah, garabi ini kok sama binatang aja kita kesian gitu. Sesungguhnya ada, tapi kan itu hak khiyar, hak pemilih. Lo lanjutin boleh. Agama menganjurkan lanjutin. Maafkan aja lah, udahlah, itu hal kecil gitu. Agama nganjurin begitu. Tapi agama juga menimbang. Seandainya Anda tahan, kalau nggak tahan, boleh dibatalkan. Nggak tahan misalnya, kan ada tujuan nikah, bahagia, lahir batin. Kalau dia lihat itu tiap hari, dia maafkan, tapi nggak bahagia, nggak tercapai yang tujuan nikah. Nggak samawan. Makanya itu. Jadi kita mesti fair juga untuk menimbang-nimbang itu gitu. Tapi kalau misalnya nikah salah satunya ada murtad, itu pasrah atau Salah satu yang murtad nggak ada di sini. Ada di talak kemarin itu. Ada. artinya kalau dipasrah ditalak ya? Ditalak, Pak. Bukan dipasah. Ya. Oke. Kita sekarang lihat dalil. Kita ngomong dari awal lagi tadi, dari yang perawan nggak perawan itu ada dalil. Ya, ada fatwa ulama. Ya. Itu yang tadi yang bahwa itu yang baru itu bagi rumah. Yang apa, sorry? Yang contoh tadi istrinya merdeka, suaminya. Bariroh. Itu masa idahnya berapa lama? Bu? Nanti ada. Iya. Udah lapar loh. Lu nanya baik-baik loh. Makanya saya bilang nanti ada. Udah saya nggak nyuruh pulang. Pertanyaannya nggak baik-baik udah lapar. Entah kalau disuruh pulang setahun nggak masuk tadi ya. Ya, kita mulai dulu dari awal. Ya, mengenai perawan tidak perawan, ini pendapatnya di kitab Maktabahul Ulum dari Ibnu Shalah. Lihat dalil nomor 1. Jika langsung saya baca aja terjemahannya ya. Jika ada laki-laki menikahi seorang perempuan karena perempuan itu masih perawan, tapi ternyata sudah tidak. Lihat baik-baik kata-katanya ya. Iza tazawwaja imra'atan ala annaha bikrun. Jika ada laki-laki menikah perempuan karena tujuan utamanya perempuan itu udah perawan, artinya dia kepengen istrinya perawan ya, waktu di ini. Tapi ternyata sudah tidak, maka mengenai keabsahan pernikahannya ada 2 pendapat. Namun menurut pendapat yang paling kuat, pernikahannya tetap sah. Lihat baik-baik, walizauji al-khiyar. Hanya saja suami memiliki hak khiyar pasah. Ini pendapat pertama. Nikahnya tetap sah, tapi suami untuk supaya hatinya tenang, dia diberi hak khiyar pasah. Boleh lanjut, dimaafkan, lo nggak perawan nggak apa-apa, udah jangan dikit-dikit lagi. Boleh dia bilang batal. Oke. Sekarang lihat lagi pendapat Imam Syafi'i dalil nomor 7 dalam kitab Al-Um. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang tidak diketahui bahwa perempuan itu sudah pernah berzinah, tapi belakangan sebelum dukhul suami tahu bahwa perempuan pernah berzinah, artinya setelah akad nikah ternyata dia dikasih info, dikasih WA tuh perempuan pernah berzinah tuh sebelum atau sesudah menikah tuh. Maka perempuan tersebut tidak haram baginya, nikahnya tetap sah ya. Oke. Dan suami juga tidak ada hak untuk mengambil kembali mahar darinya, dan tidak pula ada hak fasah baginya. Hanya suami jika mau, suami boleh meneruskan pernikahannya atau boleh menceraikannya. Jadi ini bukan dipasah. Kalau menurut Syafi'i, si suami kecewa kan, ternyata dia udah pernah berzina. Tapi sebelum dukhul nih, dia di WA sama orang, bini lo tuh yang lo mau kawin, yang mau lombat sekarang ini, ternyata udah pernah berzina, udah nggak perawan tuh. Maka menurut Syafi'i, suami itu sah nikahnya, dia nggak haram bagi dia. Cuman dia juga nggak punya hak membatalkan nikahnya. Orang nikahnya sah, tapi dia boleh meneruskan pernikahannya, memaafkan atau mentalaknya, bukan mempasah. Lo gue cerai dah. Bukan mempasah. Tapi maharnya nggak boleh ditarik, walaupun
belum dukhul. Nah itu. Nah Bapak pilih yang mana? Pilih yang pendapat pertama tadi apa pendapat ini? Kira-kira. Kalau Pak Tom kan lembut hatinya, yang ini aja dah. Ya. Kesian dong, ya kan? Jadi kalau mau ya kita ceraiin aja saat itu juga, atau kita teruskan aja udah, nggak usah diungkit lagi gitu Pak Iskandar ya. Terusin dulu enak apa enggak ya Mas? Ya kalau udah gitu terusin namanya, enak apa enggak? Ya enggak, dulu pertama dulu kedua kan. Ya. Sekarang kita lihat yang cacat aib hadis nomor 9, lihat. Ini peristiwa yang Rasulullah alamin sendiri langsung, ya. Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah, dari ayahnya dia berkata Rasulullah SAW menikahi Aliyah dari Banu Ghifar. Aliyah namanya ya. Setelah Aliyah masuk ke dalam kamar beliau dan menanggalkan pakaiannya. Jadi si Aliyah ini udah bugil. Beliau melihat belang putih di pinggulnya. Lalu beliau bersabda, ya, ilbasi siyabak wal haqi bi ahlik. Pakailah bajumu dan pulanglah keluargamu. Lalu beliau memerintahkan sahabat agar kepada Aliyah diberikan maharnya sebelum dukhul. Rasulullah kecewa lihat ada belang putih di pinggulnya. Jadi bukan dicerai tapi difasah, batal nikah kita. Pakailah bajumu. Kalau Pak Tom bajunya udah dilepas, jangan dipakai lagi. Mau putih mau apa, lampu mati ini. Yang penting ada lubangnya. Nah itu mah tambahan dari lu. Oke. Sekarang lihat fatwa dari Umar bin Khattab mengenai fasah. Hadis nomor 3. Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, laki-laki manapun yang menikah dengan perempuan, ya, fadakhala biha, yang setelah menggawilinya, jadi udah dukhulnya, dia mendapatkan perempuan itu berkudis, gila, atau berpenyakit kusta, atau kemaluannya bertanduk. Nah ini, ya, biasanya kan yang bertanduk ayam, ini kemaluan bertanduknya. Maka suaminya punya hak khiyar. Ya, jika memilih fasah, maka perempuan itu diberikan maharnya karena laki-laki udah dukhul kan. Sedangkan laki-laki itu berhak mendapatkan ganti dari orang yang menipunya. Pada kesempatan lain, Umar menetapkan berfatwa bahwa orang yang mati kemaluannya, ya, atau impoten atau frigid, hendaknya ditunda dulu hingga setahun. Ini Umar nih, sahabat Nabi, khalifah. Hah? Tadi kan udah diterangin yang koren tadi, ya. Oke ya. Jadi Umar berfatwa untuk perempuan maupun laki-laki. Tapi yang perempuan nih, yang laki-laki kalau udah dukhul nemuin si perempuan jadi gila, kusta, lepra, kudis gitu. Terus dia nggak seneng dengan itu gitu. Ya. Suaminya punya hak khiyar. Jika dia memilih untuk fasah, nah fasah nih, maka kepada perempuan itu diberikan maharnya. Ini karena kamu udah saya dukhul, saya kasih mahar saya. Gitu. Lalu, tapi Umar merasa laki-laki itu mesti dapat ganti rugi. Ganti rugi. Entah dari orang yang menipunya, kan bilang ini cewek cakep nih, bagus. Ternyata nggak gitu, ganti rugi. Jadi dia bayar mahar, tapi ganti rugi juga. Nah, sedangkan kesempatan lain Umar menetapkan bahwa orang yang mati kemaluannya atau impoten atau frigid hendaknya ditunda hingga setahun untuk dibina lagi, birahinya bisa naik dan sebagainya gitu, dimaafkan. Oke? Bingung nggak Pak Tom? Ini gini amat nih pelajaran. rusak. Saya pernah ada pelayan dulu. Dia pernah ada pelayan Gitu. pesta besar. Cuma sebulan sampai. Kenapa ya? Ternyata agak kepincang-pincang lagi. Oh, kemudian. Oh, artinya Iya, ya. Mungkin di atas kali. Iya. Oke. Sekarang lihat dalil nomor 10 dari kitab Fathul Qorib mengenai daftar aib-aib dari istri dan suami. 10 ya. Summa syara'a fi uyubin nikah al-musbitatil li khiyaril fihi faqal. Kemudian musannif itu artinya penulis ya, beranjak menjelaskan tentang aib-aib nikah yang menetapkan adanya hak khiyar dalam nikah. Beliau berkata, al-uyubul mar'ah
aib-aib istri. Seorang wanita, maksudnya seorang istri, dapat dikembalikan ke keluarganya dengan sebab 5 aib. Yang pertama dengan sebab junun atau gila. Baik gilanya terus menerus atau terputus, baik bisa diobati ataupun tidak. Mengecualikan penyakit ayan, maka tidak ada khiyar merusak nikah sebab penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau ayan saja jangan disebut gila. Nggak apa-apa ayan tuh. Ayan tuh kan nggak boleh kena air aja. Kalau lagi sepaneng, lagi mulai stres gitu, jangan dikenain air. Jadi ya. Orang di kampung istri saya pernah dikasih air langsung, kenapa cabai kok merah? Langsung joget. Wah kacau nih. Nah kalau di aus Enggak, kalau lagi normal nggak apa-apa, tapi kalau udah mulai sepaneng-sepaneng kan. Cobain bukan joget, Ustaz. Udah. Ini joget. Bukan gila ya. Oke, terus. Yang kedua dengan sebab wujudnya jusdam dengan menggunakan huruf zal yang diberi satu di atas. Jusdam adalah penyakit yang membuat anggota badan berwarna merah, lalu menghitam, kemudian terputus-putus dan rontok. Yang ketiga dengan sebab wujudnya baros. Baros adalah warna putih pada kulit yang bisa menghilangkan darah yang terdapat pada kulit dan daging yang berada di bawahnya. Sehingga mengecualikan panu, yaitu penyakit yang merubah warna kulit namun tidak sampai menghilangkan darahnya. Sehingga tidak ada hak khiyar sebab dari panu. Ya, jadi yang ada hak khiyarnya baros. Kalau panu jangan. Beliin ke Alpanak atau Kanesten aja beres. Ini gua ada panu sekarang di sini nih. Istri saya yang bilang, "Panu." Beliin Kanesten. Ya, enggak tahu kenapa ini panu. Ya. Terus yang keempat dengan sebab wujudnya rotak, yaitu tersumbatnya tempat jima dikarenakan tubuhnya daging di bagian tersebut. Wah, Pak Tong bayangin ini apa ini alien. Terus yang kelima dengan sebab wujudnya korn atau tanduk. Korn adalah tersumbatnya bagian tempat jima sebab tulang yang tumbuh di bagian tersebut. Waduh, bunyi dong kata Dedek, klotak ya. Terus hal-hal selain aib-aib ini seperti bau mulut dan bau badan maka tidak bisa mendapatkan hak khiyar untuk merusak nikah. Jadi kalau cuma bau ketek, bau mulut, nggak usahlah difasah. Beliin aja tawas kalau bau ketek. Kalau bau mulut beliin obat kumur Listerin. Sering gosok gigi gitu bisa lagi. Terus sekarang kita bicara al-uyubur rajul. Ya. Seorang laki-laki, maksudnya seorang suami, juga dapat dikembalikan ke keluarganya dengan sebab memiliki 5 aib, yaitu dengan sebab gila, junun tadi, jusdam dan baros. Makna semuanya telah dijelaskan. Keempat, dan dengan sebab wujudnya jab, yaitu terputusnya zakar seluruhnya atau sebagian saja, dan yang tersisa tidak sampai seukuran hasyafah. Hasyafah itu helm yang kepalanya. Kalau nggak tersisa sampai seukuran situ, maka boleh khiyar. Jika yang tersisa seukuran hasyafah atau lebih, nggak ada hak khiyar. Masih ada lah dikit-dikit, ya. Iya. Yang kelima, dan dengan sebab wujudnya unnah, yaitu ketidakmampuan seorang suami melakukan jima di bagian vagina istrinya karena kekuatan kejantanannya hilang dikarenakan lemahnya birahi dalam hatinya atau lemah alat vitalnya. Dalam aib-aib tersebut disyaratkan harus melapor pada seorang qadhi atau hakim. Titik. Paham? Lengkap loh pelajarannya ya. Mudah-mudahan Bapak nggak ada yang jusdum, baros ataupun rotak atau korna bertanduk, kuku ruyuk, kakinya bertanduk. Ya, itu. Nggak ada yang jab, nggak ada yang. Ya. Oke, sekarang masuk ke sini. Istri merdeka. Lihat hadis nomor 8. Minum Pak Agus Sugeng. Hadis nomor 8 ya. Dari Al-Amasi, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, dia berkata, suami Barirah adalah seorang budak. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku melihat suami Barirah, dia adalah seorang budak yang bernama Mughis. Oke, suami Barirah adalah Mughis, ya. Barirah Mughis adalah seorang budak gitu. Sebagian ulama berpegang pada pendapat ini. Mereka berkata, Iza kanat al-amatu tahtal hurri
Jika seorang budak menjadi istri orang merdeka, lihat baik-baik ya. Jika seorang perempuan nih jadi istri orang merdeka, perempuan ini budak ya. Lalu perempuan ini dibebaskan, maka perempuan ini nggak punya hak khiyar, karena dia naik pangkat kan, dari budak jadi istri orang merdeka, dia merdeka juga, ya kan? Sedang jika dia dimerdekakan, artinya si budak ini dimerdekakan, sedang suaminya masih budak, maka si istri boleh memilih untuk lanjut jadi istri budak padahal dia merdeka, atau dia batalin perkawinannya. Kejam nggak tuh? Sebab kalau istilahnya bukan ditalak, karena yang berhak mentalak kan laki-laki. Oleh sebab itu memakai kata-kata fasah, bukan juga hulu, karena dia nggak menggugat. Bang, gitu. Ya, Zaman sekarang nggak ada, Zat. nggak ada Pak, nggak ada. Berarti Nggak ada. Ya walaupun ini buat pengetahuan kita aja. Ya. Tapi ada juga yang dibuat dengan Soalnya masyarakat. kalau pisah, Bukan yang budak ini. ini budak kecil. Ya, budak. Lihat sekarang hadis nomor 12. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughis. Suatu hari Ibnu Abbas nih ya melihat si Mughis berjalan di belakang Barirah. Jadi Barirah udah dimerdekakan ya. Sedang air matanya si Mughis mengalir di pipinya. Nabi SAW bersabda kepada Al-Abbas, wahai Abbas, tidakkah engkau takjub dengan cintanya Mughis pada Barirah dan betapa bencinya Barirah pada Mughis? Nabi SAW lalu bersabda kepada Barirah, jika engkau mau kembali padanya, sungguh dia adalah ayah dari anakmu. Barirah menjawab, wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku untuk kembali padanya? Beliau bersabda, aku hanya menganjurkan saja. Barirah lalu berkata, la hajata li fih, aku nggak butuh dia budak, aku merdeka. Mantap nggak? Dah. Lalu setelah itu hadis nomor 14. Dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah, dia berkata, Barirah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjalankan masa iddah selama 3 kuru. 3 kali haid itu baru ya. Jadi kayak ditalak biasa. Padahal dia nggak ditalak, dia yang mempasah. Jadi makanya namanya mislut talak, seperti talak, padahal bukan talak. Oke? Paham. Sekarang kita lihat syariatnya di sini. Ya, kita lihat Pak Tom ya. Sekarang orang mau mengkhiyar fasah, mau melakukan fasah, mesti punya 3 prinsip. Ya. Mesti punya 3 prinsip. Yang pertama, hadis nomor 2. Bukan hadis ini, pendapat dari seorang syekh yang namanya Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Lihat ya. Lihat baik-baik. Bagian dari syarat adanya hak khiyar aib ini adalah dia belum mengetahui aib itu ketika akad itu, dan setelah akad itu dia tidak rela. Jika sudah diketahui ketika akad atau dia rela setelah akad, maka khiyar nggak ada. Kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini karena dia telah ridho, sebagaimana orang yang membeli barang yang ada aibnya. Jadi dasarnya utama Pak Tom, sama dengan orang membeli barang yang diterangkan barang itu bahwa barang itu cacat. Bapak beli nih handphone saya, tapi kelihatannya dia nggak bisa dicas lagi nih, baterainya udah lemah. Bapak beli deh. Mau kita beli, ridho, rela, nggak ada hak pilih lagi, jangan balikin lagi dong. Nah itu yang pertama. Jadi prinsip pertama, Anda harus menerima apa yang Anda sukai. Jangan pertama itu. Artinya ya ini kan Pak Tom tahu kan, artinya kita mesti punya bekal itu dulu. Yang kedua, nomor 11. Dari nomor 11. Dari kitab Zadul Ma'ad. Lihat baik-baik, al-qiyas. Di kiasnya adalah bahwa semua aib yang menyebabkan salah satu pasangan menjadi benci kepada yang lain sehingga tidak terwujud tujuan nikah, yaitu rasa kasih sayang dan kecintaan, maka ini mengharuskan adanya hak khiyar memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
Dan hak khiyar dalam masalah ini lebih dihargai dibandingkan hak khiyar dalam jual beli. Sebagaimana pengajuan syarat dalam nikah lebih dihargai dibandingkan pengajuan syarat dalam jual beli. Allah dan Rasulnya tidak pernah mewajibkan untuk bertahan dalam kondisi tertipu. Ini pendapat ulama lagi nih. Kira-kira bisa diceritakan nggak maksudnya apa nih? Jadi hak khiyar ini hendaknya timbul karena merasa tujuan nikah nggak tercapai. Daripada benci seumur hidup. Maafin sih maafin, tapi aduh nggak enak situasi ini. Gue mau bawa dia kondangan juga gue malu. Maka nggak tercapai itu mawadah warahmah. Timbullah hak khiyar itu boleh gitu. Kalau yang tadi pertama, ya kita terimalah apa yang kita cintai. Kan itu yang pertama tuh prinsipnya. Ini prinsip kedua nih. Bahwa kita kepengen tujuan nikah tercapai. Tanpa adanya halangan-halangan yang berarti dalam hati terutama nih. Kan kebencian itu dalam hati. Oleh sebab itu hak khiyar itu timbul dari situ. Ya kira-kira diterima nggak? Ya, dan Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan kita untuk bertahan dalam kondisi nggak enak itu. Ya udah, nyari yang lain gitu loh. Ya, walaupun kayaknya kok tega amat itu. Tapi itulah. Ya kan, kalau tujuan nikah itu kan yang kamu buat kan syariat juga kan. Ya. Berarti dia tidak akan mencapai syariat artinya kan. Nggak akan mencapai syariat. Ya kan? Iya. Kalau dia tahan. Nah, bandingkan lagi dengan tadi ditambah dengan bahwa dia takut nggak bisa memenuhi perintah. Iya. Udah paham ya? Jadi prinsipnya itu dulu. Syariat prinsipnya itu. Kenapa ada hak khiyar? Karena begitu. Nah yang ketiga, lihat dalil nomor 4 dari Abu Hamid Al-Ghazali nih di kitab Al-Mustasfa. Sebab fasah adalah untuk mengangkat kemudaratan, kerusakan darinya dari hubungan suami istri dan merawat kehidupan keduanya. Dengan begitu maka mengambil langkah untuk merawat kehidupan keduanya juga dianggap penting. Serta mengangkat kemudaratan itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Jadi cacat itu mudarat. Mengangkat kemudaratan wajib. Walaupun dimaafkan lebih terpuji. Misalnya istri lebih tinggi, suami lebih pendek misalnya. Itu kan juga bagi sebagian orang kan nggak cocok nih, apaan nih, gitu. Tapi si istri bilang, inilah kecintaanku, selesai. Ngapain dibatalin nikahnya? Itu prinsipnya. Sekarang pengesahannya gimana? Pengesahan hak khiyar nih ada dua pendapat. Satu harus di depan hakim, yang satu lagi bilang nggak usah ada hakim. Lihat yang harus. Dalil nomor 13. Khiyar dalam fasah nikah hanya sah 13. Khiyar dalam fasah nikah hanya sah jika dihadiri oleh penguasa atau hakim. Pasalnya, fasah karena cacat-cacat tersebut di atas merupakan perkara ijtihadi, perkara yang bisa didebatkan. Ini bukan baros kok, ini baros, wah segala macam gitu ya. Begitu pula fasah yang terjadi karena kesulitan memberi nafkah, maka penetapannya membutuhkan pandangan dan ijtihad lebih jauh. Walhasil tidak sah fasah kecuali atas putusan hakim. Sehingga seandainya suami istri sepakat untuk fasah karena satu cacat tanpa hakim, maka tetap tidak terlaksana fasah itu. Saya ambil contoh. Istri merasa nafkahnya kurang dari suami yang hanya memberi nafkah 1 bulan 200 juta. Bagi kita banyak kan? Bagi istri kurang. Perlu orang penengah untuk mengatakan Anda tidak bersyukur. Karena ada relatively. Ada subjektivitas. Jadi objektifnya sama hakim. Untuk fasahnya jadi. Begitu pula dengan baros, jusdum tadi. Kata hakim, dia panggil tabib. Ini bukan jusdum Pak Hakim. Tuh bukan jusdum. Bukan, ini bisa disembuhin. Ini bukan gila Pak Hakim, stres doang. Paham ya? Mesti depan hakim seperti itu.
Yang kedua, ada pendapat yang tidak harus depan hakim. Hadis nomor 5. Bukan hadis, dalil nomor 5. Diperbolehkan bagi suami atau istri mengambil hak khiyar fasah berdasarkan dengan syarat suatu akad, bukan sebelum akad. Jadi suatu akad atau sesudah akad ya. Seperti halnya disyaratkan bahwa salah seorang suami atau istri harus berstatus merdeka, berketurunan terpandang, berparas cantik atau tampan, berasal dari kalangan berada, masih perawan atau masih berjaga, atau selamat dari cacat. Saat akad si wali mengatakan, aku nikahkan engkau dengan syarat dia masih perawan atau merdeka, misalnya. Maka jika terbukti si perawan tidak memenuhi syarat, suami boleh memfasakh nikahnya walaupun tanpa hakim. Jadi yang tanpa hakim ini kalau suatu akad dibicarakan itu. Ya, kalau ini seperti ini ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Iya. Boleh nggak pakai hakim, nggak usah diperiksa lagi karena dia ngomong. Iya, dari awal ngomong, gitu. Paham ya? Terakhir sekali, prinsip yang mesti dipegang. Lihat hadis nomor 15. Terakhir. Dari Uqbah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kesepakatan yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah kesepakatan dalam akad yang menghalalkan kemaluan atau akad nikah. Jadi menghindari fasakh, maka perbaikilah kesepakatan pada saat akad nikah. Karena kesepakatan itu yang harus paling dihargai dan paling dilaksanakan. Karena kalau minjem punya Pak Tom kemarin, jangan banyak janji. jangan banyak jangan banyak iklan, jangan PHP. Biasa-biasa aja. Saya terima kamu apa adanya ya. Yang si wali juga bilang, pokoknya saya nikahkan kamu dengan anak saya yang apa adanya nih. Jiwa raganya saya serahkan pada kamu gitu loh. Nggak usah sebut-sebut lah, cantik segala macem. Karena cantik relatively. Ya, nah demikian. Dengan demikian kita tutup semua masalah mengenai mislut talak. Kita minggu depan pindah ke bab berikutnya dalam 5 kali pertemuan, yaitu solusi mencegah terjadinya talak. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.